Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biografi, channel yang mengupas biografi tokoh dan sejarah. Kali ini kita akan mengupas salah satu tokoh sekaligus kiai penggubah sholawat Badar. Kiai Haji Raden Ali Mansur Siddiq Basyaiban, pencipta sholawat Badar. 5 tahun sebelum pecah tragedi berdarah yang menggiris hati pada tanggal 30 September, seorang kiai usia paruh abad sedang resah di atas ranjangnya. Malam itu telah larut, bintang Sirius di langit Banyuwangi kian terang di ufuk timur. Namun tokoh kita ini, Kiai Haji Raden Muhammad Ali Mansur Basyaiban, tak jua tenang. Geliat tokoh komunis jadi pusat pikiran cucu Kiai Haji Muhammad Siddiq, Jember ini. Bung Karno yang mengenalkan gagasan barunya tentang nasakom nasionalis, sosialis, komunis ternyata malah dimanfaatkan Partai Palu Arit guna melancarkan politik agresif mereka. Selain merenungi komunisme, Kiai Ali juga mengun sendiri atas mimpi yang ia alami beberapa hari sebelumnya. Dalam mimpi itu, ia didatangi serombongan orang berjubah putih dan hijau. Tak ingin dilamun resah, Kiai Ali menanyakan mimpinya itu pada Habib Hadi Al-Hadar. Dari mulut Habib Hadi barulah diketahui bahwa rombongan yang mendatanginya adalah Ahlul Badar. Malam terus merambat menuju subuh. Kiai Ali pun beranjak dari ranjang. Lalu ia mengambil pensil dan mengguratkan beberapa buah syair di atas secarik kertas. Pagi harinya, warga kampung berduyun-duyun mendatangi rumah Kiai Ali sambil membawa sembako, seolah akan ada sebuah hajatan besar di rumah Kiai harismatik itu. Semua yang datang mengantarkan bahan masakan tersebut berkata, mereka diberitahu seorang lelaki berjubah putih, bahwa akan ada perayaan besar di rumah Kiai Ali. Alhasil digelarlah acara yang tak direncanakan itu. Meski tak jelas apa tujuannya. Saat acara berlangsung, seketika datanglah Habib Ali Al-Habsyi Kuitang bersama rombongan. Melihat tamu yang datang adalah orang mulia, wajah Kiai Ali mendadak sumringah. Rombongan dari Jakarta itu pun ia persilakan duduk di ruang tamu. Tapi belum berapa jenak, sang Habib menanyakan syair yang digubah Kiai Ali pada malam sebelum pertemuan itu. Kiai pun mengambil syair yang digubahnya dan saat yang sama ia pun keheranan, dari mana Habib tahu kalau ia telah menggubah sebuah syair. Ketika syair itu dibacakan Kiai Ali dengan langgam yang indah di hadapan Habib dan rombongan, ia tak menyadari bahwa malam itulah awal dari sejarah manis dari kelahiran sebuah sholawat yang terus menggema hingga kini ke seantero dunia. Tak puas mendengar pada malam itu, Habib Ali kemudian mengundang Kiai Ali Mansur dan pamannya, Kiai Ahmad Kusyairi ke Kuitang, Jakarta. Di hadapan para ulama dan warga Betawi yang hadir saat itu, syair indah yang digubah di Banyuwangi ini, mulai menggema dengan nama sholawat Badar. Peran besar Kiai Ali Mansur ini diamini Gus Dur saat menjabat Ketua Umum PBNU di hadapan sidang Muktamar ke-28 NU di Ponpes Al-Munawir Krapyak Yogyakarta, tanggal 26 November tahun 1989, bahwa penggubah syair dan lagu selawat Badar adalah Kiai Haji Muhammad Ali Mansur Siddiq Basyaiban, yang lalu diteruskan dengan menganugerahkan bintang NU kepada beliau. Pernyataan serupa kembali ditegaskan Gus Dur selaku Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada Muktamar ke-30 NU di PP Lirboyo, Kediri, tanggal 21 November tahun 1999. Pernyataan Gus Dur di atas sontak menghapus polemik seputar pencipta sholawat Badar yang setidaknya bersangkutan dengan 3 ulama Hanafiyah, Al-Busyiri, dan Kiai Haji Ahmad Siddiq mantan Rois, AM PBNU. Jelas sangat kurang tepat jika sholawat Badar dikatakan sebagai karya ulama Hanafiyah, sebab tidak ada data, fakta dan alasan yang jelas. Sama halnya bila dikatakan karya Kiai Haji Ahmad Siddiq, sebab dalam buku biografi Kiai Haji Ahmad Siddiq, tidak disebutkan peranannya sebagai pencipta syair selawat ini. Justru keluarga besar Siddiqiyah malah menegaskan Kiai Haji Ali Mansur sebagai penggubah syair sholawat Badar. Kurang tepat pula jika sholawat Badar adalah buah karya Al-Busyiri, sastrawan dari Timur Tengah yang dikenal sebagai penulis kasidah burdah. Gus Dur, ketika ditanya alasannya oleh Kiai Syakir Ali dari Maibit Rengel, Tuban putra Kiai Haji M. Ali Mansur, berkata bahwa Al-Busyiri bukan tipe orang yang suka bertawasul. Sementara syair sholawat Badar memuat doa tawasul. Ditinjau dari makna kandungannya, sholawat ini berciri khas Indonesia, bukan Arab. Dari segi balagohnya,
Sholawat ini berbalagoh Jawa. Pandangan Gus Dur itu dikuatkan oleh Gus Ishom almarhum dari Tebuireng, yang paham betul soal sastra Arab, bahwa syair sholawat badar digubah oleh orang Jawa, bukannya bikinan orang Arab atau Timur Tengah. Sebab, ciri-ciri syair ala Timur Tengah biasanya berbelit-belit, sulit dipahami artinya dan jarang ada kata atau kalimat yang diulang. Sementara ciri ini tidak ditemukan dalam syair sholawat badar. Bukti terkuat yang tak bisa dibantah adalah catatan tulisan Arab Pegon yang ditemukan di dalam kitab milik Kiai Ali yang berbunyi, "Naliko kulo gawe lagune sholawat badar, yoiku sakbakdane teko songko maka al-mukaromah, kang tak anyari waktu Lailatul Kiroah kelawan ngundang almarhum Haji Ahmad Kusyairi sak muraid. Yoiku ono malam Jumat tahun 1960, tonggoku podo ngimpi weru ono bongso Said utawa Habib podo melebu ono omahku. Wakarimati, khotimah, ugo ngimpi keto, Kanjeng Nabi Muhammad iku rangkul-rangkulan karo al-fakir. Kiro-kiro dino Jumat bada subuh, tonggo-tonggo podo ndodok lawang pawon, podo takon, wonten tamu sinten mawon kolon dalu. Lajeng kulo tanglet Habib Hadi Al-Hadar, dan dijawab, haulai arwahu ahlil badri rodi yalohu, ayum. Alhamdulillahi Robbil alamin. Nukilan catatan itu sejajar dengan mimpi Kiai Ali yang secara nasab, muncul dari kalangan orang terpuji. Beliau lahir di Jember pada 4 Ramadan 1340 Hijriah atau tanggal 23 Maret tahun 1921 Masehi, dari pasangan Kiai Mansur bin Kiai Haji Muhammad Sidik dan Sofiah binti Kiai Haji Bashar, dari Tuban. Kiai Haji Raden Muhammad Ali bin Mansur termasuk dalam keluarga besar As-Sidiki. Kakeknya yang bernama Kiai Haji Muhammad Sidik, Jember, adalah seorang ulama yang menurunkan ulama-ulama besar seperti Kiai Haji Abdul Hamid, Mbah Hamid, Wali Pasuruan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, Kiai Haji Ahmad Sidik, Kiai Haji Mahfuz Sidik, Kiai Haji Abdul Hamid Wijaya, Kiai Haji Yusuf Muhammad, dan lain-lain. Beliau juga masih keturunan Mbah Sambu Lasem Pangeran Sayyid Muhammad Syihabuddin Dikdoningrat bin Sayyid Muhammad Hashim bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban Sultan Mangkunegara ketiga. Masa kecil Kiai Ali Mansur dihabiskan di Tuban. Setamat belajar di Madrasah Ibtidaiyah Makam Agung Tuban, beliau mondok di beberapa pesantren besar, seperti di Tremas Pacitan, pesantren di Lasem asuhan Mbah Maksum, lalu pesantren Lirboyo, Kediri. Di Lirboyo inilah, beliau kelihatan bakatnya dalam penguasaan ilmu, arut dan qawafi, dasar-dasar ilmu membuat syair berbahasa Arab. Usai belajar di pesantren, beliau pulang ke Tuban lalu bergabung dengan Gerakan Pemuda Islam Indonesia, GPII, dan masuk Laskar Hizbullah. Pasca kemerdekaan, beliau hijrah ke beberapa kota seperti Besuki, Sumbawa, lalu Bali. Di pulau inilah beliau jadi ketua cabang NU dan diangkat sebagai anggota konstituante mewakili NU. Sebelum wafat di Tuban, beliau akhirnya menetap di Banyuwangi pada 1962. Lalu menjabat ketua cabang Partai NU, dan banyak terlibat dengan intrik politik menentang Partai Komunis Indonesia, PKI. Sholawat badar yang beliau gubah dipopulerkan ke pelbagai wilayah untuk menandingi lagu himne PKI, Genjer-Genjer, dan untuk membangkitkan semangat juang melawan fasisme yang berkumandang lewat corong politik, sebagai alat mengadu domba rakyat Indonesia. Ujung kisah ini adalah, kudeta merangkak, Jenderal Soeharto demi menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Demikian ulasan singkat tentang tokoh sekaligus Kiai, penggubah sholawat badar Kiai Haji Raden Ali Mansur Sidik. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan hikmah dari ulasan singkat ini.